Di era Steampunk yang dilanda wabah mematikan, manusia berubah menjadi monster bernama Kabane, makhluk haus darah dengan jantung bersangkar besi yang hampir mustahil dibunuh. Untuk bertahan hidup, manusia berlindung di stasiun-stasiun benteng dan berkelana menggunakan kereta baja raksasa Koutetsujo. Ikoma, seorang mekanik yang haus balas dendam, menciptakan senjata untuk menembus pertahanan Kabane. Saat serangan besar menghancurkan kotanya, ia digigit, namun berhasil menahan infeksi dan berubah menjadi Kabaneri, hibrida setengah manusia setengah Kabane dengan kekuatan luar biasa overpower. Sebuah petualangan penuh ketegangan, visual epik, dan pertempuran brutal, tempat harapan dan kemanusiaan diuji sampai batasnya. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita anime seru lainnya. Pada tahun 336, sebuah virus berbahaya muncul di Jepang. Virus itu mengubah orang yang terinfeksi menjadi zombie, namun bukan zombie biasa. Mereka adalah mayat hidup bermutasi, dengan jantung yang terlindungi oleh sangkar besi. Infeksi menyebar dengan cepat dan mendorong umat manusia ke ambang kepunahan. Untuk bertahan hidup, manusia membangun stasiun-stasiun besar sebagai tempat tinggal, dan mereka bepergian di antara stasiun menggunakan kereta uap untuk bekerja serta mempertahankan kehidupan. Di antara para pekerja itu ada Ikoma, seorang mekanik yang bertugas merawat kereta uap. Namun dalam hatinya, ia menyimpan mimpi, menjadi seorang pejuang yang mampu keluar dan melawan para Kabane, sebutan untuk zombie bersangkar besi itu. Langkah pertama untuk mewujudkan mimpinya adalah menciptakan senjata yang mampu menghancurkan sangkar besi yang melindungi titik lemah monster tersebut. Tetapi semua usahanya selalu gagal. Senjatanya belum pernah sekalipun mampu menembus lempengan besi tebal. Meski begitu, Ikoma menolak menyerah. Keesokan paginya, ia berlari cepat menuju bengkel perawatan. Di sana, ia bekerja bersama sahabat dekatnya, yang menanyakan perkembangan senjata tersebut. Ikoma menjelaskan bahwa daya tembaknya masih kurang. Ia tidak ingin memakai peluru biasa, karena itu hanya akan membuatnya sama seperti para prajurit stasiun yang bertempur di luar. Ia ingin menciptakan peluru penembus baja. Temannya menyarankan agar ia menambahkan bahan peledak untuk memperkuat resonansi tembakan. Mendengar itu, Ikoma seakan mendapat pencerahan, bahkan hampir saja ingin pulang dari kerja lebih awal untuk segera melanjutkan pengembangannya. Tiba-tiba Ayame Yomogawa, putri keluarga pemimpin stasiun, datang ke bengkel. Ia mencari seseorang untuk memperbaiki senjata uap milik ayahnya, dan Ikoma dipanggil untuk memeriksanya. Meski sedikit kesal, ia tetap bersedia membantu. Saat memeriksa senjata tersebut, Ayame melihat ekspresi tekad di wajah Ikoma dan bertanya apakah ia berniat menjadi seorang prajurit. Ikoma menjawab bahwa ia hanya tidak ingin terus hidup sebagai pengecut. Ia kemudian balik bertanya kepada Ayame, siapakah yang hendak ia bidik dengan senjata itu? Namun sebelum Ayame menjawab, sebuah pengumuman terdengar, kereta Tetsuj baru saja tiba. Semua orang terkejut karena kereta itu datang 1 hari lebih awal dari jadwal. Jembatan gantung segera diturunkan untuk membiarkan kereta masuk. Asap panas menyembur dari mesin, sementara bagian luar kereta penuh dengan bekas darah, tanda bahwa kereta tersebut kemungkinan baru saja menembus kawanan Kabane. Pada saat itu, Kensho Yomogawa, ayah Ayame, datang menyambut tamu. Ia menjelaskan bahwa salah satu stasiun telah jatuh, dan itulah mungkin alasan kedatangan kereta yang lebih cepat. Ketika kereta berhenti, proses pemeriksaan pun dimulai. Semua penumpang diwajibkan menanggalkan pakaian untuk diperiksa apakah ada bekas gigitan. Setelah pemeriksaan selesai, giliran tim Ikoma melakukan perawatan. Saat para pekerja lain berada di atas kereta, Ikoma dan temannya berada di bawah rangka besi. Di sana, Ikoma menemukan banyak sisa tubuh Kabane yang hancur dan diam-diam menyimpannya untuk dipelajari lebih lanjut. Ketika mereka sedang bekerja, temannya memanggil Ikoma untuk melihat keluar. Seorang gadis cantik baru saja turun dari kereta. Saat Ikoma melihatnya, ia merasakan kefamiliaran yang aneh, seolah pernah mengenalnya. Gadis itu adalah Mumei, seorang tamu yang datang bersama Kensho. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian putih, Kurusu, pengawal Ayame, turun dari kereta, dan mereka berdua pergi bersama. Tak lama kemudian, keributan terjadi selama pemeriksaan infeksi. Seorang pria yang diduga digigit mencoba melarikan diri. Ia segera dikepung dan hendak dieksekusi, tetapi Ikoma menghentikan mereka. Ikoma bersikeras bahwa pria itu belum tentu terinfeksi, dan meski ia digigit, seharusnya ia menjalani karantina 3 hari untuk memastikan gejalanya. Namun tak ada yang mau mendengarkan perkataan seorang pekerja rendahan.
Para penjaga malah mengalihkan kemarahan pada Ikoma, memukulnya karena berani membantah. Ketika terjadi keributan, beberapa potongan kabane yang disembunyikan Ikoma jatuh dari sakunya, membuat para penjaga semakin curiga padanya. Pria yang dituduh itu kembali mencoba kabur, namun langsung ditembak mati. Darah yang keluar berwarna merah, tanda bahwa ia tidak terinfeksi. Ikoma sangat marah karena tidak ada yang mau mendengarkannya. Saat itu, Kensho muncul, memerintahkan para prajurit untuk memukuli Ikoma lagi dan menjebloskannya ke penjara untuk diawasi selama 3 hari. Malamnya, ketika Ikoma memikirkan cara melarikan diri, Mumei datang menemuinya. Ia memperkenalkan diri, mengatakan bahwa nama itu diberikan oleh kakaknya dan merupakan nama yang sangat ia hargai. Dengan rasa penasaran, Mumei bertanya bagaimana Ikoma bisa yakin pria itu tidak terinfeksi. Ikoma menjawab bahwa ia tidak sanggup melihat orang tak bersalah dibunuh begitu saja. Mumei mengatakan bahwa manusia memang takut pada infeksi. Namun Ikoma membalas, "Kalau rasa takut membuat kita membunuh sesama, apa itu bisa disebut manusia?" Ikoma percaya bahwa apapun keadaannya, manusia tidak boleh kehilangan kemanusiaannya. Pada saat itu, sebuah kereta lain tiba. Namun kali ini, para penjaga ceroboh dan membuka jembatan terlalu awal. Kereta itu ternyata telah dikuasai kabane, dan ratusan monster itu langsung menyerbu masuk. Ketika mereka sadar akan kesalahan itu, semuanya sudah terlambat. Jembatan tidak bisa ditutup tepat waktu, dan seluruh kereta penuh mayat hidup menghantam kota seperti badai. Kabane mengalir keluar seperti banjir besar. Jeritan penduduk bercampur dengan suara api dan suara logam yang hancur. Dalam kekacauan itu, Ikoma memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Ia berlari secepat mungkin menuju rumahnya untuk mengambil senjata temuannya. Sementara itu, Mumei telah pergi bersama rombongannya, dan Kensho sedang berusaha menahan para kabane agar Ayame dapat melarikan diri. Ikoma kembali ke rumah, dan dengan sengaja melukai tangannya untuk menarik perhatian kabane. Ia ingin menguji senjata yang belum sempurna itu. Setelah menunggu beberapa saat, satu kabane mencium bau darah dan mengikuti jejaknya. Ikoma bersembunyi di dalam rumah dengan senjatanya yang sudah ia kalibrasi serta takaran mesiu yang sudah ia sesuaikan. Namun tanpa diduga, kabane itu tidak masuk dari pintu depan, melainkan melompat dari atas. Meski begitu, Ikoma masih sempat bereaksi dan berhasil menembak jantungnya. Ia bersorak gembira karena akhirnya berhasil, tetapi kegembiraannya hanya berlangsung kurang dari 5 detik sebelum ia menyadari bahwa ia telah digigit. Sementara itu, salah satu rekan perjalanan Mumei juga digigit. Pria itu memintanya untuk pergi ke Kongoukaku dan menunggu perintah Tuan Muda. Mumei pun berangkat, namun tak lama kemudian ia bertemu kabane dari wilayah barat. Di sisi lain, Ikoma menolak menerima nasibnya menjadi kabane. Otaknya bekerja secepat mungkin. Ia menggunakan besi panas dan api untuk menghentikan virus mencapai otaknya, terus menancapkan paku ke tubuhnya untuk memperlambat penyebaran. Ia sudah mempersiapkan balas dendam ini selama 5 tahun, ia tidak bisa mati begitu saja. Virus itu mengalir ke seluruh tubuh Ikoma, dan satu-satunya langkah terakhir adalah menghentikan aliran darah di lehernya. Ia menggunakan penjepit hidraulik untuk mengencangkannya sekuat mungkin. Dengan tekad balas dendam yang kuat, Ikoma bersumpah tidak akan menyerah, dan secara tak terduga, metode itu berhasil, virusnya tertahan. Sementara itu, kabane yang menyerang Mumei menerjang seperti banteng mengamuk. Tanpa ragu, Mumei memberikan tendangan kuat yang membuat kepala kabane itu terbang. Bahkan sandalnya sampai tertancap di tiang dekatnya karena saking kerasnya. Beberapa jam kemudian, Ikoma sadar kembali dan sangat bahagia karena belum berubah menjadi monster. Pada saat itu, sahabatnya masuk sambil panik mencarinya. Ikoma berkata dengan bangga bahwa senjatanya berhasil. Mereka berdua bersorak kegirangan. Karena terlalu bersemangat, Ikoma tanpa sengaja berkata bahwa ia digigit tetapi tidak berubah. Ia bahkan berpikir fenomena itu bisa diteliti. Di tempat lain, Mumei telah sampai di tempat perlindungan dan sedang menandai rute menuju kereta untuk melarikan diri. Di luar, Ayame dan para prajurit sedang berjuang keras menahan kabane yang terus memanjat tembok. Semua orang bersiap untuk evakuasi, tetapi Ayame memerintahkan mereka menunggu sinyal dari ayahnya. Namun rakyat menolak mati begitu saja dan ingin pergi segera. Di tengah keributan, Mumei muncul, mengatakan ia butuh seseorang untuk mengemudikan kereta. Seorang gadis maju sebagai sukarelawan. Setelah itu, Mumei langsung menerobos kawanan kabane, menarik perhatian mereka dengan memegang kepala salah satu kabane, membuat seluruh kawanan mengejarnya.
Ia kemudian berlari ke dalam kota dan menggunakan medan untuk menghabisi mereka. Senjatanya adalah 2 pistol, tetapi tidak cukup kuat untuk menembus jantung Kabane dalam sekali tembak, sehingga ia sering menjepit Kabane ke batang besi untuk menghabisinya. Dalam 100 detik, Mumei berhasil membersihkan seluruh jalan. Warga pun mengikuti jalur yang ia buka dan naik ke kereta. Ikoma dan temannya juga menuju kereta melalui jalur lain, tetapi ketika sampai, mereka dihentikan untuk pemeriksaan. Temannya panik karena tak ada yang akan percaya bahwa Ikoma tidak terinfeksi. Pada saat itu, 2 Kabane muncul, membuat semua orang panik. Ikoma berniat menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Kabane dan membuktikan dirinya. Tetapi Mumei muncul dan membantai mereka dalam sekejap. Ikoma terkejut melihat kekuatannya. Setelah bertarung, tubuh Mumei mulai terasa lelah. Ia berhenti di depan Ikoma, merasakan sesuatu yang aneh darinya. Tetapi ketika kelompok ayam datang, ia mengabaikannya. Tak lama kemudian, kereta bersiap untuk berangkat. Ayama menggunakan kunci yang ia bawa untuk menghidupkan mesin. Mumei yang kelelahan pergi ke sudut untuk beristirahat. Namun tepat ketika kereta hendak melaju, Kabane kembali menyerbu dan mengepung gerbong. Ketika mereka mencapai lokasi Ikoma, 1 Kabane sudah berhasil masuk. Tanpa ragu, Ikoma menembaknya dan menghabisinya. Tapi semua orang ketakutan ketika Ikoma secara tidak sengaja memperlihatkan bekas gigitan. Saat Ikoma mencoba menjelaskan, prajurit yang sebelumnya menembaknya datang lagi. Tanpa berpikir panjang, ia menembak Ikoma dan langsung memerintahkan kereta berangkat. Namun ketika mereka tiba di gerbang itu tersangkut dan tidak bisa diturunkan. Satu-satunya cara adalah menarik tuas secara manual. Prajurit yang sama bersedia turun dan mengorbankan diri. Tetapi tiba-tiba, seseorang melihat sosok yang berjalan di antara Kabane, Ikoma. Ia membuktikan bahwa ia bukan Kabane. Dengan tubuh penuh luka, ia berjalan menuju tuas, membunuh Kabane yang menghalangi jalannya. Ikoma akhirnya berhasil menarik tuas dan menurunkan gerbang. Kereta mulai bergerak, sementara Ikoma menangis putus asa. Sahabatnya, tak ingin menyerah, melempar tali ke bawah untuk menariknya. Ikoma menolak, duduk di tanah sambil menangis. Saat itu, Mumei yang telah pulih melompat turun. Ia mengaitkan tali ke tubuh Ikoma, dan sahabatnya menariknya naik. Namun prajurit itu muncul lagi dan bersikeras bahwa Ikoma akan berubah, memaksa untuk membunuhnya. Mumei segera menghentikannya, mengatakan bahwa Ikoma bukan Kabane, melainkan Kabaneri, setengah manusia, setengah Kabane. Untuk membuktikannya, ia menunjukkan bahwa dirinya juga terinfeksi. Ia memperingatkan bahwa jika prajurit itu terus bertindak kasar, ia tidak akan ragu membunuhnya. Saat itu, Ayame datang dan melerai keadaan. Ikoma berkata jika mereka ingin ia pergi, ia akan pergi. Tetapi Mumei memukulnya dan menyuruhnya tetap tinggal. Mumei membuat kesepakatan dengan Ayame. Jika mereka membawanya ke Kongoukaku, ia dan Ikoma akan tetap dikurung dalam satu gerbong dan tidak akan berkeliaran. Ikoma yang keras kepala mencoba melompat keluar, tetapi Mumei menendangnya hingga menabrak dinding dan pingsan. Hari-hari berikutnya, kereta terus bergerak maju. Persediaan makanan mulai menipis, dan semua orang takut stasiun berikutnya tidak akan menerima mereka. Sementara itu, Ikoma bermimpi buruk tentang adik perempuannya yang dimakan Kabane. Ia terbangun dengan kaget dan menemukan dirinya berada di samping Mumei. Luka-lukanya sembuh karena tubuhnya sekarang setengah Kabane. Ikoma kemudian bertanya pada Mumei, kenapa dia ingin pergi ke Kongoukaku? Ia menjawab bahwa saudara laki-lakinya menunggunya di sana, dan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mumei kemudian menanyakan maksud Ikoma, dan dia berkata bahwa tempat itu adalah basis penelitian garis depan tentang yang tak hidup. Dia meyakini bahwa di sana mereka bisa membantu kondisinya saat ini. Karena keduanya memiliki tujuan yang sama, Mumei mengusulkan agar mereka bekerja sama. Karena kondisinya, dia akan cepat lelah setelah bertarung dan perlu istirahat untuk pulih, sementara Ikoma akan berfungsi sebagai tamengnya. Langkah pertama dari kerjasama itu adalah Mumei melatih Ikoma dalam seni bertarung. Tentu saja, sebagai mekanik sekaligus kutu buku, Ikoma hanya bisa menerima banyak pukulan. Di kereta bagian depan, Ayame Yomogawa juga menghadapi masalah. Banyak penumpang ingin mengusir Ikoma dan Mumei. Selain itu, beberapa orang tua bersikeras berhenti agar bisa mengadakan upacara pemakaman untuk orang mati. Kembali kepada Ikoma, setelah dipukuli habis-habisan selama latihan, mereka beristirahat sebentar. Ikoma kemudian bertanya tentang tali yang melingkar di leher Mumei.
Dia menjelaskan bahwa itu mungkin sama seperti yang dipakainya untuk mencegah virus menjalar ke otaknya, dan bahwa dia hanya melepasnya saat bertempur. Tiba-tiba, Mumei merasakan kehadiran makhluk tak hidup di dekat sana, langsung meraih pedangnya, dan berlari ke bagian depan kereta untuk mencari-cari. Aksi mendadaknya membuat semua orang panik. Prajurit kembali muncul untuk memperingatkannya, tapi Mumei mengabaikannya dan terus mencari. Di tengah suasana tegang, montir kereta muncul, melaporkan bahwa tangki air kereta telah retak dan tidak akan bertahan sampai stasiun berikutnya. Karena itu, mereka terpaksa berhenti untuk mengisi ulang air. Kereta berhenti di tikungan, dan montir mengatakan bahwa pengisian ulang akan memakan waktu hingga pagi, jadi mereka harus bergantian berjaga. Ikoma memanfaatkan kesempatan itu untuk mengizinkan orang tua mengadakan upacara doa. Malam itu, semua orang berkumpul untuk berdoa bagi yang telah tiada, sementara Mumei dan Ikoma tetap berada di dalam gerbong mereka. Mereka berbagi cerita dan menyadari bahwa keduanya telah kehilangan keluarga karena para undead, jadi sebenarnya tak merasa perlu berdoa. Mumei penasaran dan bertanya tentang benda yang selalu dipegang Ikoma di tangannya. Dia menunjukkannya, sebuah batu sungai kecil yang dahulu ia dan adik perempuannya ambil saat mereka masih anak-anak. Bahkan sebenarnya ada 2 batu, saudara mereka membaginya sebagai jimat agar saling melindungi. Ikoma kemudian mengenang bahwa 5 tahun silam, monster-monster telah menembus stasiun tempat dia dan adiknya tinggal. Orang dewasa berlari ketakutan, meninggalkan anak-anak, dan dia kehilangan adiknya dalam sekejap. Saat itu, dia ketakutan dan berlari seperti pengecut. Ketika dia kembali, adiknya sudah menjadi salah satu dari mereka. Ikoma menangis sambil meminta maaf, dan dia terpaksa menembak adiknya sendiri. Dia mengingat momen itu dengan pahit. Meski mereka mati, dia seharusnya menahan rasa takut dan melawan. Sekarang, seberapapun dia membenci dirinya sendiri, dia tak bisa menghadirkan kembali adiknya. Setelah mendengar semua itu, Mumei menganggapnya sebagai cerita biasa, karena dalam dunia sekarang, lemah akan mati dan yang kuat bertahan, kenyataan yang sangat menyakitkan. Saat itu, Ayame mendekat. Mumei merasakan beberapa orang di luar yang ingin membunuhnya, dan dia berkata bahwa dia tak segan melakukan apapun untuk melindungi Ikoma. Mumei bergegas keluar, siap bertarung, tetapi Ayame menghentikannya. Mumei pun menoleh dan berhenti. Ayame kemudian menjawab pertanyaan Ikoma sebelumnya tentang siapa yang akan dia bidik dengan senjatanya, orang-orang yang bertanggung jawab atas penderitaan manusia. Ia mengeluarkan pisau dan menggores Ikoma perlahan, lalu menanyakan mengapa dia tidak melawan. Ikoma menolak karena dia sudah bersumpah untuk tidak lari. Meski bisa menyelamatkan diri, dia tidak akan mengorbankan orang lain. Musuhnya adalah para monster di luar, bukan Ayame. Karena itu, dia harus hidup. Hidup untuk membunuh. Hidup untuk membalas. Setelah pernyataan Ikoma, orang-orang yang ingin membunuhnya terdiam. Mereka mulai mengerti bahwa Ikoma bukan musuh mereka dan mundur. Di dalam, Ikoma berterima kasih kepada Ayame karena telah membantunya keluar dari kepungan, tetapi tiba-tiba dia ambruk, membuat Mumei panik. Dia melihat luka Ikoma tidak kunjung sembuh dan buru-buru memberi pertolongan pertama, tetapi matanya sudah berubah menjadi merah keruh. Di luar, Mumei secara tak sengaja mengungkap sesuatu tentang para kabaneri. Mereka tidak makan makanan biasa, melainkan minum darah segar, yang membuat banyak orang mundur dengan ngeri. Namun Mumei sebenarnya hanya sedang berburu satu kabaneri tersembunyi yang dia rasakan sejak pagi, dan makhluk itu muncul di dekat api unggun. Tanpa ragu, dia menerjang dan membunuh monster itu. Seorang penonton berseru bahwa Mumei sedang hamil, membuat Mumei terkejut. Di dalam kereta, Ikoma tiba-tiba menyerang Ayame, membuatnya terpojok. Saat dia akan menggigitnya, Kurusu muncul dan menghentikannya. Karena itu, Ikoma sadar. Kurusu marah, mengira Ikoma sudah benar-benar berubah menjadi monster dan siap menghadapinya. Tapi Mumei datang dan mengumumkan bahwa para undead mendekat. Di luar, monster mulai mengepung dan menyerang, memaksa kereta berangkat meski masih belum diperbaiki. Mumei ingin turun dan bertempur, tetapi para prajurit menolak, takut dia dan Ikoma tiba-tiba berubah dan menyerang mereka. Tak lama kemudian, kejadian serangan terhadap Ayame dan episode Mumei membuat orang-orang kehilangan kepercayaan pada mereka yang setengah undead. Mereka tidak mau hidup dalam ketakutan lagi, dan akhirnya berbalik menentang Ayame, percaya bahwa dia sudah tidak pantas memimpin. Ayame mengakuinya, dan menyerahkan komando kepada seorang pemimpin warga sipil. Setelah berkuasa, dia memerintahkan agar kereta menuju langsung ke gunung, karena itu rute tercepat menuju Kongo Ukaku. Para pengawal Ikoma,
termasuk sahabatnya Takumi dan gadis sukarelawan, dipindahkan ke gerbong paling belakang bersama Mumei dan Ikoma. Untungnya, Takumi berhasil membawa senjata Ikoma kepada mereka karena dia tahu temannya akan menolak diperintah. Saat itu, Mumei merasa lapar dan mempertimbangkan untuk memakan gadis yang menemaninya, karena kondisi setengah undead. Sementara itu, kerumunan di luar merencanakan untuk meninggalkan gerbong Ikoma. Sebelum mereka sempat bertindak, segerombolan undead menyerang di jalur gunung dan melompat ke atas kereta. Mereka dipimpin oleh seorang undead yang terlatih menggunakan pedang, berdua pedang, dan dengan mudah melukai orang-orang di kereta dengan ayunan tajam. Ikoma dan Mumei masih terkurung di dalam gerbong dan tidak bisa bertarung di luar. Kabar sampai ke gerbong depan, pemimpin sipil memutuskan untuk memotong gerbong mereka agar kerugian bisa diminimalkan. Sebuah keputusan yang sangat sembrono. Namun, Ayame Yomogawa dan kelompoknya memilih untuk menghadapi monster itu sendiri. Grupnya mengerahkan para prajurit untuk berkumpul dan bertahan, menolak gelombang demi gelombang serangan. Saat itu, Kurusu lari dengan sebuah ide, dan kelompok Ikoma juga menolak pasrah. Mereka memecah pengepungan dan keluar dari gerbong untuk melarikan diri. Tetapi keluar menjadi sulit karena kereta sering melewati terowongan. Salah satu dari kelompok Takumi menyarankan solusi. Setelah melewati 3 terowongan lagi, akan ada jembatan terbuka panjang antar terowongan, yang bisa dipakai sebagai tempat untuk beraksi. Sementara di kelompok Ayame, salah satu anggotanya sudah digigit. Pria itu memutuskan untuk melakukan aksi bunuh diri peledak, menyeret banyak undead bersamanya. Tapi bahkan itu saja tidak cukup mengurangi jumlah musuh. Pada saat kritis itu, Kurusu kembali. Kali ini, dia membawa katana dan bertarung seperti seorang samurai sejati. Setelah menghadapi monster-monster kecil, ia menghadapi undead bermata pedang. Namun karena kekuatan fisiknya luar biasa, undead itu menekan Kurusu sejak awal sampai akhir pertarungan. Di satu titik, Kurusu berhasil mendorong makhluk itu ke tepi gerbong dan menembus jantungnya dengan pedang. Tapi tubuh monster itu sangat tangguh, pedang itu malah patah. Betapa kagetnya Kurusu ketika makhluk itu membalas dan mengiris perutnya dengan pedang. Ia terluka parah. Melihat itu, semua orang menembaki monster tersebut untuk memaksa mundur, lalu mereka bergegas mengevakuasi Kurusu ke tempat aman. Keadaan sangat genting. Mumei dan Ikoma pun berlari menuju gerbong depan. Namun setelah pertarungan sebentar, Mumei kelelahan dan lapar, hingga dia harus menyerahkan pertempuran kepada Ikoma. Ikoma kemudian mengikat Mumei di sisi gerbong dan membiarkan Takumi menjaga dia. Tapi Ikoma sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelaparan dan kelelahan. Meski begitu, dia terus maju. Ketika dia tiba di gerbong Ayame, tempat mereka masih berjuang melawan undead pemegang pedang, Ikoma berteriak bahwa dia butuh darah. Dia butuh darah untuk bertarung melawan iblis itu. Ayame kemudian setuju memberinya darah dengan satu syarat, Ikoma membantu dia dalam pertarungan. Setelah menerima darah itu, Ikoma pulih sepenuhnya dan dengan satu pukulan saja berhasil menjatuhkan monster tersebut. Semua orang pun berubah sikap dan bersorak atas kemenangan. Ayame mengambil kembali komando, dan mereka menerima Ikoma dan Mumei sebagai pelindung di bawah kontrak darah. Mereka akan bergantian menyumbang darah saat salah satu membutuhkan. Kereta kemudian melanjutkan perjalanan langsung menuju Kongo Ukaku. Beberapa hari berikutnya, Ikoma bekerja dengan para montir untuk meningkatkan senjata para pejuang. Ia mengembangkan peluru roket yang bisa menembus dada zombie, dan ia melapisi bilah pedang dengan logam yang diambil dari bagian jantung monster agar pedang menjadi lebih tahan lama. Sementara itu, Mumei semakin menyatu dengan warga, sering menjadi penengah dalam perselisihan dan mendapatkan kepercayaan mereka. Tiba-tiba, kereta berbelok tajam. Pengumuman menyatakan bahwa stasiun Yashiro tidak merespons, tetapi sinyal asap terlihat, artinya stasiun itu mungkin belum dikuasai undead dan masih ada penyintas. Ayame memerintahkan semua orang bersiap untuk misi penyelamatan. Setelah memeriksa stasiun, mereka menemukan menara pengawas runtuh di atas rel, sehingga kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jika mereka berbalik dan mengambil jalur Nagi Mountain Pass lewat stasiun Ishikoki, itu akan menambah 10 hari perjalanan dan persediaan makanan tak akan cukup. Mereka sebenarnya berniat mengisi persediaan di Yashiro, tetapi sekarang harus menampung para pengungsi. Menurut penduduk lokal, 3 hari sebelumnya, asap hitam menyapu melewati dinding kota dan mengubah semuanya menjadi neraka. Saat itulah Mumei bertemu seorang kenalan di antara para pengungsi, dan mereka menyelinap keluar untuk berbicara. Pria itu menceritakan bahwa 20 hari lalu, Shogun telah menimbun senjata bukan untuk melawan undead, tetapi untuk menumpas manusia.
Ia meminta Mumei untuk melaporkan kegiatan mencurigakan ini kepada Tuan Muda dan menawarkan bantuannya. Dia juga memperingatkan Mumei agar berhati-hati dalam tindakannya, jika tidak dia akan dibuang seperti dirinya dahulu. Lakukan kewajibanmu selama kau masih manusia. Dalam rapat strategi, Ikoma mengusulkan, jika mereka berhasil mencapai ruang boiler di tengah stasiun dan menghidupkannya kembali, maka mekanisme uap utama bisa digunakan untuk membersihkan menara runtuh dari rel dan melanjutkan perjalanan. Namun, intelijen melaporkan bahwa ruang boiler adalah sarang monster. Ikoma kemudian menyarankan jalur alternatif, mengitari derek, kren, sedikit lebih jauh, sehingga mereka hanya akan menghadapi serangan dari satu garis, dan dengan Mumei ikut serta, kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi. Ayame menyetujui rencana itu. Mumei maju dan mengatakan dia akan ikut, tetapi tidak akan bertarung bersama yang lain. Dia hanya perlu pergi langsung ke ruang boiler. Yang pengecut bisa ambil jalur panjang, katanya, tapi aku menolak bertarung dengan pengecut. Ikoma berargumen bahwa itu bukan pengecut, melainkan strategi untuk meminimalkan korban. Tetapi Mumei mendorongnya dan menuduh dia takut terinfeksi. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan mengambil jalan panjang, dan menyuruh semua orang mengikutinya saja. Setelah berkata demikian, Mumei berjalan pergi. Semua orang mulai ragu, tetapi Ikoma meyakinkan mereka bahwa senjatanya akan berhasil. Dengan tidak ada pilihan lain, Ayame bertaruh pada rencana berisiko ini. Ketika Mumei kembali ke gerbong, dia menemukan anjing yang dipelihara anak-anak sudah mati karena luka parah. Mumei bergumam bahwa setidaknya anjing itu beruntung, bisa mati sebelum ditinggalkan, karena anjing terluka tidak berguna. Kata-katanya memancing kemarahan banyak orang di sekitarnya. Menyadari dia kelewatan, Mumei segera berlari pergi. Situasi Ikoma juga tidak jauh lebih baik, karena Takumi gemetar ketakutan ketika diminta membantu rencana tersebut. Untungnya, pria yang sebelumnya membantu Ikoma setuju untuk ikut membantu lagi. Setelah semuanya siap, Ikoma kembali ke gerbong untuk menemukan Mumei. Setelah memperhatikan perilaku aneh Mumei sejak pagi, Ikoma bertanya mengapa dia menolak bertarung bersama yang lain. Mumei menjawab bahwa dia memang berjuang, hanya saja dia tidak akan mengikuti rencananya. Ikoma meninggikan suaranya, mengatakan bahwa Mumei boleh melakukan apapun yang dia mau, tetapi harus menjauh dari ruang boiler. Tak ada alasan untuk langsung menyerbu ke sarang musuh. Kemudian operasi dimulai. Kereta bergerak mendekati pusat stasiun dan berhenti. Karena tidak terlihat tanda-tanda undian di sekeliling, semua orang turun dari kereta. Setelah mengirim Takumi dan teman mereka untuk mengendalikan derek, kren, Ikoma dan yang lain melanjutkan maju. Berdasarkan reruntuhan dan menara yang roboh, Ikoma menyimpulkan bahwa itu kemungkinan adalah hasil dari monster asap hitam yang disebut penduduk lokal. Tiba-tiba, Mumei bertindak sendiri sekali lagi, berlari menuju ruang boiler dan memaksa kelompok Ikoma mengikutinya. Saat tiba di sarang undead, dia mulai dengan peledakan bom asap, lalu menari di medan perang sambil membabat monster satu persatu. Namun kali ini dia terluka, dan para monster terus menekan tanpa memberinya waktu untuk pulih. Saat kelompok Ikoma akhirnya tiba, Mumei sudah berhasil menghabisi semua musuh. Dia mengejek mereka karena datang terlambat dan menyuruh agar segera menyelesaikan tugas mereka. Tapi ketika salah satu prajurit mengintip keluar, gelombang asap hitam menyusup masuk, membawa kawanan undead baru. Para pejuang menyadari bahwa membunuh undead di dalam tidak memberikan hasil, justru membuat mereka semakin agresif. Mumei mencoba menenangkan situasi, bersikeras dia masih bisa bertarung, tetapi Ikoma menyuruhnya diam agar dia bisa mempercepat aktivasi boiler. Begitu sinyal dari Takumi tiba, mereka mengaktifkan derek untuk menarik menara runtuh. Semua orang segera mundur, tetapi Mumei lenyap. Ikoma tidak punya waktu untuk mencarinya. Dia berlari kembali untuk memberi perintah kepada temannya agar kembali ke kereta, sementara dia sendiri tinggal untuk mengoperasikan derek. Para undead mulai menumpuk dari tanah, seperti gunung yang mereka daki untuk menyerang. Kereta mulai bergerak untuk kabur. Ikoma terus memegang tuas derek selama mungkin. Saat melihat keluar, dia melihat Mumei masih bertarung, tapi gerakannya semakin melambat karena kelelahan. Lalu muncul monster bergenggam pedang, menjatuhkan senjatanya dan melempar Mumei hingga dia terjatuh jauh di bawah. Ikoma terpaksa meninggalkan tuas derek, menghentikan gerak kereta, dan melompat turun untuk menyelamatkan Mumei. Dia menemukan Mumei tak sadarkan diri karena kelelahan. Lebih parah lagi, sesosok makhluk besar muncul, asap hitamnya sendiri, makhluk raksasa yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Monster itu menyerang kereta, memaksa masinis mundur kembali ke stasiun.
Setibanya kembali, pintu gerbang stasiun disegel. Beruntung tembakan dukungan dari stasiun sempat memperlambat makhluk itu sehingga gerbang bisa ditutup tepat waktu. Ternyata, asap hitam itu adalah gabungan dari banyak undead yang menyatu. Di mimpi, Mumei teringat kembali momen ketika rekan-rekannya disembelih dan dia tak bisa berbuat apa-apa, kenangan yang terus menghantuinya. Ia terbangun dan mendapati dirinya terjepit di bawah reruntuhan. Segera setelah itu, Ikoma datang dan melihat penderitaannya, berusaha membebaskannya. Mumei menyalahkan dirinya atas kegagalan misi. Ikoma setuju itu adalah kesalahan keduanya. Dia merasa bersalah karena meninggalkan tuas derek saat Mumei jatuh. Mereka sama-sama menyadari bahwa rekan-rekan lain pasti sangat kecewa pada mereka. Maka, mereka tidak bisa mati di sana. Mereka harus bangkit dan membantu yang lain. Sementara itu, Ayame dan kelompoknya berpikir untuk mundur melalui Gunung Nagi karena mereka tak bisa melewati makhluk besar itu. Tapi masinis berargumen bahwa itu akan sulit jika makhluk tersebut mengejar mereka. Seorang anggota menyarankan bahwa ketika monster menabrakkan kepalanya ke gerbang sebelumnya, sebagian kawanan hancur dan tersebar. Jadi, mungkin jika mereka mencoba, mereka bisa keluar. Apalagi karena menara derek hanya sebagian diangkut, jadi mereka bisa mengambil risiko sedikit kerusakan pada kereta jika bersedia menerima konsekuensinya. Takumi bertanya tentang dua orang yang tertinggal. Secara alami, semua setuju untuk meninggalkan mereka. Satu karena bertindak sembrono, satu lagi karena meninggalkan misi dan membahayakan semua orang. Mereka akan menanggung konsekuensi pilihannya sendiri. Di bawah tanah, Ikoma berjuang mati-matian, tetapi hanya mampu menyelamatkan Mumei dengan sangat susah payah. Mumei memintanya meninggalkannya. Dia berkata bahwa yang lemah selalu mati. Itu sifat dunia ini sekarang. Ikoma menanggapi, kapan yang lemah bisa menjadi kuat? Dia mengumpulkan semua benda di sekitar dan membangun sistem katrol darurat. Meski Mumei menyerah, Ikoma tidak. Tetapi tali pada alat daruratnya putus karena beban terlalu besar. Saat itu, tubuh Mumei mulai bereaksi. Dia sudah mencapai batas dan berada di ambang berubah menjadi zombie penuh. Kali ini, Mumei benar-benar ketakutan, berteriak bahwa dia tidak ingin mati. Ikoma memberinya darahnya untuk diminum. Dia menyadari bahwa jika seorang kabaneri, setengah undead, terlalu lama tidak makan, dia bisa berubah sepenuhnya. Tapi bau darah segar segera menarik undead di sekitar mereka. Ikoma memutuskan untuk menghadapi mereka terlebih dahulu sebelum kembali menyelamatkan Mumei. Dia melukai dirinya sendiri dengan pisau, menggunakan darahnya sebagai umpan untuk menarik para monster. Dia mengakui bahwa dia lemah, tetapi lemah bukan berarti menyerah. Dia menyalakan peledak untuk merobohkan sebagian terowongan dan menghalangi jalan mereka. Tetapi undead terus masuk dan menyerangnya. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, dikepung dari segala arah. Sementara itu, Mumei sekali lagi bermimpi masa lalu, saat ibunya tewas secara tidak sengaja, dan para pejuang kemudian mengarahkan pedang ke arahnya, hingga saudara laki-lakinya datang menyelamatkannya. Ketika Mumei terbangun, dia mendapati dirinya telah diselamatkan dan sedang dirawat luka-lukanya. Begitu dia bisa bergerak, dia langsung mencari Ikoma. Dia menemukannya terkapar di tanah, tetapi untungnya masih bernapas. Mumei bertanya mengapa mereka masih hidup. Mereka bukan orang kuat, pikirnya, tapi tak ada waktu untuk merenung lebih jauh. Para undead kembali datang dan mereka harus segera pergi. Kelompok itu buru-buru kembali ke kereta. Anehnya, monster asap hitam tidak mengejar mereka, melainkan masuk ke terowongan. Mumei menjelaskan bahwa makhluk itu mengumpulkan mayat. Undead adalah makhluk serakah, memakan apapun, manusia atau bukan, agar menjadi lebih kuat. Ikoma kemudian kembali ke derek untuk menyelesaikan pekerjaan memindahkan menara runtuh. Mumei memberitahu yang lain bahwa untuk membunuh asap hitam, mereka harus menargetkan jantungnya. Seseorang menyarankan untuk memakai meriam 48 lb kereta untuk menghancurkannya, tetapi Mumei berkata itu tidak akan cukup, undead akan melindunginya. Strateginya adalah menggunakan meriam untuk membuka jantung terlebih dahulu, lalu menyerang saat terbuka, dan dia akan menjadi eksekutor terakhir. Setelah Ikoma siap, kereta mulai bergerak lagi. Monster itu, yang telah menyerap cukup banyak mayat, melanjutkan pengejaran. Meriam utama dipersiapkan dengan Kurama yang bertugas menembak. Tembakan pertama dilepas terlalu cepat, menyebabkan undead membanjiri kereta. Tapi Kurusu dan Ikoma segera menyingkirkan mereka. Pada percobaan kedua, Kurama menenangkan aimnya dan berhasil meledakkan kepala asap hitam, menyingkap jantungnya. Tugas selanjutnya diserahkan ke Mumei.
Dia melompat tinggi ke udara dan melihat bahwa jantung itu adalah makhluk undead hidup. Tanpa ragu, Mumei menyerang dan menghancurkannya. Dia berhasil. Ledakan besar meletus, membuat Mumei terlempar, tetapi Ikoma menangkapnya tepat waktu. Akhirnya grup berhasil melarikan diri dari stasiun. Hari-hari setelah itu, Mumei mengajarkan Ikoma sebuah teknik bernama Kappa Kapo, sebuah gerakan yang pernah dia pelajari dari Kurusu. Semua orang kagum akan kemampuan Ikoma menirunya dengan cepat, dan mereka bertanya-tanya bagaimana reaksi Kurusu ketika melihat gerakannya ditiru begitu sempurna. Namun, reaksi Kurusu adalah, dia memukul Ikoma habis-habisan, bilang bahwa sekadar meniru teknik bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, perbuatan kekanak-kanakan. Mumei, dengan sinis, menegur Kurusu karena berpikiran sempit. Kurama, yang sedang menonton, merasa terhibur dan mendorong Ikoma untuk tetap meniru teknik itu hanya untuk mengganggu Kurusu. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari atas, mereka melihat sebuah stasiun. Itu adalah stasiun Chitori, sebuah tempat yang mereka harap akan memberi ketenangan setelah perjalanan panjang dan melelahkan. Melihat banyak manusia hidup di sana, semua di atas kereta Tetsuj menghela napas lega. Akhirnya, mereka menemukan tempat untuk beristirahat dan mengisi persediaan. Setibanya di stasiun Chitori, Ayame dan grup bertemu dengan tuan stasiun untuk membicarakan docking kereta. Selama itu, mereka juga menyadari persediaan penting untuk perjalanan berikutnya. Data iron, bahan penting untuk membuat peluru reaksi penetrasi tinggi karena titik penguapannya rendah, juga suku cadang untuk memperbaiki kereta, serta pakaian dan obat-obatan. Semua harus diisi ulang dengan cepat, karena mereka hanya diizinkan bertahan hingga tanggal 8, yaitu esok hari. Kebetulan, hari itu adalah Festival Tanabata, perayaan tradisional di mana orang menuliskan harapan di kertas dan menggantungnya di bambu. Meskipun Kurusu berargumen bahwa mereka tidak punya waktu untuk itu, Ayame ingin membawa kegembiraan kepada semua orang. Jadi, dia memutuskan untuk mengadakan Festival Tanabata di kereta. Dia bahkan menggunakan kekayaannya sendiri untuk menanggung biaya dan menugaskan Ikoma untuk berbelanja dan menyiapkan semua perlengkapan. Kabar tentang festival cepat menyebar di seluruh kereta, menciptakan suasana hangat dan penuh harapan. Semua semangat menulis harapan sementara kelompok belanja bersiap pergi ke kota untuk mencari bambu dan bahan lain. Tawa dan canda bergema saat mereka bersiap, membawa suasana yang benar-benar berbeda dari ketegangan sebelumnya. Saat memasuki kota, Mumei takjub oleh keindahan dan keramaian dekorasi, juga pakaian meriah di mana-mana. Mereka berpisah untuk menyelesaikan tugas, satu kelompok ke toko perbaikan, sedangkan kelompok lain, termasuk Mumei sebagai pengawal, pergi membeli makanan dan kebutuhan. Di pasar, Kajika menunjukkan kemampuannya menawar. Dia tak segan mengeluh tentang kualitas sayur yang memar atau kain yang rapuh, dan menuntut diskon. Semua harus diperhitungkan. Sementara itu, Ikoma dan Kurama mencari bahan peledak sebagai bahan bakar untuk peluru reaksi. Mereka mendapat info bahwa di Chitori ada tradisi meluncurkan kembang api selama Tanabata, sebuah peluang bagus untuk mendapatkan bahan yang mereka butuhkan. Namun, pembicaraan mereka terganggu oleh seorang samurai angkuh yang menuntut agar senjatanya segera diperbaiki tanpa antre. Sifat sombongnya membuat Ikoma geram. Tanpa ragu, Ikoma mengajarinya sopan santun, menyuruh samurai itu menunduk, mengambil sekrup yang dia jatuhkan, dan menghormati pandai besi. Setelah itu, Kurama ikut campur, memukul samurai itu, dan mengusirnya. Sementara itu, Sukari, satu anggota kelompok Ikoma, bertemu seorang bocah di kota dan menceritakan kisah tragis tentang kereta Hujo, tempat ayah bocah itu pernah bekerja. Kereta itu pernah dikuasai oleh Kabane dan menabrak stasiun Aragane, tempat Ikoma dan kawanannya melarikan diri. Meskipun pahit, Sukari meyakini lebih baik memberitahu kebenaran daripada membiarkan bocah itu berharap pada ayah yang tak akan pernah kembali. Sementara itu, Kurusu dengan sabar menunggu audiensi dengan tuan stasiun Chitori. Waktu terus berlalu dan harapan kian menipis, tetapi Ayame tetap teguh, meyakini bahwa sedikit kesabaran diperlukan. Ketekunannya akhirnya membuahkan hasil ketika Yameaki, seorang pejabat, muncul. Ayame memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan peluru reaksi yang ditemukan oleh Ikoma, dan bahkan meminta Kurusu mendemonstrasikan kekuatannya. Peluru itu berhasil menembus baju besi tebal, membuktikan efektivitasnya melawan para Kabane. Terkesan dengan kecerdasan Ayame, Yamizaki mendengarkan ketika Ayame menawarkan desain peluru baru sebagai hadiah, sebuah simbol kerjasama di masa sulit. Tawaran itu diterima, dan mereka bukan hanya dijanjikan pasokan kebutuhan, tetapi juga diberi izin untuk menitipkan para prajurit yang terluka dan sakit di stasiun Chitori. Sementara itu,
Sebuah negosiasi berlangsung antara Choenta, perwakilan dari shogunat, dan Inoku, pria yang dikenal sebagai telinga sang pembebas. Mereka membahas insiden 10 tahun lalu dan keterlibatan Chittori, mengisyaratkan adanya perebutan kekuasaan yang rumit di balik layar. Kembali bersama rombongan Mumei setelah hari panjang yang melelahkan, namun sukses berbelanja, mereka kembali ke Hayajiro Koutetsujo dengan membawa semua persediaan yang diperlukan, termasuk pohon bambu untuk persiapan festival Tanabata. Mereka memutuskan makan malam bersama di kota. Namun Mumei diam-diam menghilang dari rombongan, membuat Ikoma khawatir. Ia pun mencarinya. Ikoma menemukannya duduk sendirian dan menyerahkan kembali tabung darah yang tadi sempat ia lupa. Dalam percakapan itu, Mumei menceritakan kenangannya tentang Tanabata, tentang ibunya, dan tentang nama aslinya, Hazumi, nama yang menurut Ikoma mengandung harapan sang ibu agar ia tak pernah kekurangan makanan. Meski Mumei berusaha bersikap kuat dan mengejek makna itu, kenangan tersebut sebenarnya sangat berarti baginya. Ia juga mengungkapkan ketakutannya, ketakutan bahwa suatu hari ia akan berubah menjadi Kabane sepenuhnya, kehilangan kesadarannya, dan menyerang orang-orang yang ia sayangi. Mendengar pengakuan jujur itu, Ikoma membuat janji. Ia bersumpah bahwa suatu hari ia akan mengembalikan Mumei menjadi manusia, membasmi Kabane, memulihkan ladang-ladang padi, dan memastikan Mumei bisa makan sampai kenyang seperti yang diinginkan ibunya. Janji itu terdengar mustahil, tetapi tekad Ikoma begitu kuat hingga mampu menyentuh hati Mumei, memberi secercah harapan baru. Ketika mereka kembali ke kereta, suasana festival Tanabata memenuhi setiap sudut. Semua orang menuliskan harapan mereka di kertas kecil dan menggantungnya pada bambu. Bahkan Kurusu, meski malu, ikut menulis harapan, tetapi menolak menunjukkannya karena takut tak terkabul. Ikoma menuliskan harapan besar dan ambisius, menghancurkan semua Kabane serta merebut kembali setiap ladang dan stasiun. Meski ada yang menganggapnya terlalu muluk, Ikoma percaya bahwa bertahan hidup saja tidak cukup, manusia harus bisa maju. Harapan itu menginspirasi yang lain. Ayama menuliskan harapannya untuk membuka kembali stasiun Aragane, sebuah harapan yang mencerminkan tanggung jawab dan cintanya pada kampung halaman. Harapan lain bermunculan, ada yang ingin memiliki 3 istri cantik, menjadi pengajar, atau memiliki Hayajiro sendiri. Semua mencerminkan mimpi-mimpi kecil di tengah masa sulit. Dan akhirnya, Mumei menuliskan harapan sederhana namun bermakna, bisa makan sampai kenyang. Harapan yang mencerminkan janji Ikoma dan keinginan terdalamnya akan kehidupan damai. Keesokan harinya, Ikoma teringat tentang kakak Mumei, sosok yang diyakininya telah mengajarkan Mumei pemahaman keliru bahwa yang lemah harus mati dan yang kuat berhak hidup. Ia menduga nama Hazumi ditinggalkan karena ajaran itu. Saat ia termenung, keributan terdengar dari luar. Pasukan pemburu Kabane, kelompok independen yang terkenal tangguh, tiba di stasiun. Mereka dipimpin seorang pria muda tampan dan karismatik bernama Biba Amatori, putra sang shogun. Kedatangannya membuat heboh. Untuk Mumei, ini adalah sosok yang ia kagumi dan rindukan selama ini, kakak angkatnya. Ia berlari dengan gembira ke arahnya, namun Biba terlihat dingin. Ia hanya bertanya apakah Mumei telah menyelesaikan misinya. Ketika mendengar bahwa Shido telah tewas, Biba tidak menunjukkan kesedihan sedikit pun. Sikap itu menimbulkan kecurigaan dalam diri Ikoma. Ia harus memastikan apakah pria ini benar-benar seorang pahlawan seperti yang digembar-gemborkan. Di tengah sorak-sorai, Biba sama penyelamat, Mumei memperkenalkan kakaknya kepada rekan-rekannya di Koutetsujo. Ia juga menyebutkan bahwa ada seorang lagi setengah Kabane di kereta, Ikoma. Hal itu menarik perhatian Biba. Saat itu, Ayama tiba dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota keluarga Yomogawa, juga mengungkapkan hubungan keluarganya dengan tetua Doji Makino, secara tak langsung memperlihatkan bahwa tujuan perjalanan mereka sama, menuju Kongo Ukaku. Ia berterima kasih kepada Mumei, dan terkejut mengetahui bahwa Mumei adalah adik Biba. Namun Biba meluruskan bahwa Mumei bukan adik kandungnya. Ia hanya mengizinkan Mumei memanggilnya kakak. Mumei menunjuk Ikoma dengan bangga, memperkenalkannya sebagai tamengnya. Namun berbeda dari harapannya, Ikoma justru bersikap kaku. Ia langsung menantang Biba, mempertanyakan filosofi kejam bahwa yang lemah pantas mati, ajaran yang membuat Mumei menjadi seperti sekarang. Suasana menegang seketika. Namun Biba meredakan ketegangan dengan tenang. Ia meminta Mumei untuk memeriksakan kesehatannya dan mengundang Ayame serta Ikoma masuk ke gerbong pribadinya untuk berbicara lebih lanjut. Di dalam kereta Kokujo milik Biba, ia menunjukkan sisi lain dirinya. Ia sendiri memperbaiki kerusakan teknis tanpa peduli kotor atau tidak,
sambil mengatakan bahwa bertarung melawan Kabane memang pekerjaan yang kotor. Sementara itu, di tempat lain, Kurusu diprovokasi oleh salah satu bawahan Biba, Horobi, yang dengan mudah melucuti senjatanya, sebuah pertunjukan arogan untuk menunjukkan superioritas para hunter. Percakapan antara Biba dan Ikoma berlanjut, berpusat pada perbedaan pandangan mereka tentang arti bertahan hidup. Biba membela pandangannya, mengatakan bahwa yang kuat hidup, yang lemah mati, adalah hukum alam. Namun, ia menambahkan bahwa ia tidak berniat meninggalkan mereka yang lemah, sebaliknya. Biba mengatakan bahwa ia ingin melindungi orang-orang lemah bukan dengan menolong mereka, tetapi dengan mengajarkan mereka menjadi kuat dan bertarung sendiri. Ia bahkan menjadikan Mumei sebagai contoh, bahwa Mumei selamat karena ia memilih untuk bertarung dan menjadi kuat, sebuah pernyataan yang secara langsung bertentangan dengan keyakinan Ikoma. Saat perdebatan mereka memanas, stasiun tiba-tiba diserang kawanan Kabane dalam jumlah besar. Ikoma segera keluar untuk bertempur, sementara Biba bergerak menuju pasukannya untuk menyiapkan strategi. Ketika pertempuran dimulai, pasukan hunter milik Biba menunjukkan kekuatan luar biasa. Setelah artileri mereka memperlambat pergerakan Kabane, para hunter melompat keluar melewati pagar, bertempur langsung dengan senjata ringan, taktik berbahaya namun efektif yang membuat orang-orang di Koutetsujo terperangah. Hayajiro Biba, Kokujou, menembakkan bom pembakar yang mengubah medan perang menjadi lautan api dan membakar habis para Kabane. Biba mengamati jalannya peperangan dengan tenang. Ia memperhatikan cara Ikoma bertarung dengan penuh amarah, bahkan memuji toleransi rasa sakitnya yang tinggi. Tak lama kemudian, ia memberi Mumei misi untuk menghabisi salah satu Kabane khusus. Kemunculan seorang Kabaneri lain di pihak Biba juga mengejutkan banyak orang. Namun di balik pertempuran itu, sebuah konspirasi sedang berjalan. Inoku, seorang pembunuh bayaran, diam-diam menemui Biba dan mengaku bahwa ia dikirim untuk membunuhnya, tetapi kini ingin berkhianat dan bergabung dengannya. Biba menolak mentah-mentah tawaran itu. Baginya, orang seperti itu tidak layak dipercaya. Ketika Inoku mencoba menyerangnya, Biba dengan mudah menebasnya. Dalam detik-detik terakhirnya, Inoku memohon-mohon agar diampuni, namun Biba tanpa ragu menusuknya sampai mati, menyatakan bahwa seseorang yang menyimpan niat berkhianat adalah orang lemah, dan yang lemah tidak pantas hidup. Ikoma menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Amarah dan jijik memenuhi dirinya. Tidak mampu menahan diri, ia menyerang Biba dan menuntut alasan mengapa ia membunuh pria yang sedang memohon keselamatan. Kurusu segera maju membela Biba, bersikeras bahwa justru Biba yang dalam bahaya. Ayama terpaksa turun tangan dan meminta maaf atas tindakan Ikoma. Biba, yang tetap tenang dan penuh perhitungan, memanfaatkan situasi itu. Ia membingkai insiden tersebut sebagai upaya pembunuhan yang gagal dan mengusulkan agar pasukannya mengawal Koutetsujo menuju Kongo-Ukaku. Ayama akhirnya menyetujui, meski ia tak bisa menghilangkan rasa gelisah dalam hatinya. Kemudian, saat Ikoma berbicara dengan Kurusu, kecurigaannya semakin dalam. Jika Mumei tidak pernah digigit Kabane, maka mungkin ia dibuat menjadi Kabaneri dengan sengaja. Kenangan kelam masa lalu Mumei kembali muncul. Gambar kakaknya menyelamatkannya setelah ibunya mati, namun sekaligus menanamkan kepercayaan kejam bahwa ibunya mati karena ia lemah. Untuk bertahan hidup, ia harus menjadi kuat dan tidak boleh mengandalkan siapapun lagi. Biba mencabut nama asli Mumei, Hazumi, dan memberinya nama baru, Mumei, yang berarti tanpa nama. Dengan itu, ia meresmikan kehidupan baru Mumei sebagai seorang prajurit tanpa masa lalu, yang hanya hidup untuk bertarung. Kembali ke masa kini, Biba memberi Mumei misi baru, mengambil kunci utama Koutetsujo dari Ayama. Ia memprovokasi harga diri Mumei dengan bertanya apakah Ayama lebih kuat darinya. Pertanyaan yang menusuk sisi terdalam Mumei yang selalu ingin membuktikan dirinya pada kakaknya. Sementara itu, konspirasi Biba semakin jelas. Ia menghadapkan Hiatsuka, yang terlibat dalam rencana pembunuhan itu, dan memaksanya mengungkapkan dalang sebenarnya. Terungkaplah kebenaran kelam pengkhianatan 10 tahun lalu, ketika pasukan Biba sengaja dibiarkan mati oleh sang shogun. Dalam waktu bersamaan, Ikoma dan yang lain menemukan fakta yang mengerikan. Biba menyimpan sejumlah besar Kabane di dalam gerbong keretanya. Tak lama kemudian, Mumei menemui Ayama untuk meminta kunci tersebut. Ketika Ayama ragu-ragu, Mumei menjadi agresif dan yakin bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan Ayama. Namun Yukina dengan cerdas menyela dan memberikan kunci palsu, sehingga situasi mereda. Sayangnya, Biba segera mengetahui penipuan itu dan menyadari bahwa orang-orang Koutetsujo masih tidak mempercayainya. Pada saat itu, Ikoma pergi ke gerbong kargo berisi Kabane dan bertemu Mumei.
Ia menceritakan apa yang ia temukan, dan Mumei mengaku bahwa ia mengetahuinya, tetapi percaya bahwa kabane itu dikumpulkan untuk penelitian. Ikoma kemudian menekan Mumei, bertanya apakah teknologi itu juga yang digunakan untuk mengubahnya menjadi kabaneri. Mumei akhirnya menangis dan mengakui bahwa dialah yang meminta Biba mengubahnya, karena ia ingin menjadi kuat dan tidak ingin menjadi lemah seperti ibunya. Pertengkaran besar pun terjadi. Ikoma menyebut Biba pengecut yang membunuh orang hanya untuk menutupi ketakutannya. Mumei membela kakaknya dengan keras, mengatakan bahwa Ikoma tidak akan pernah mengerti dan bahwa kebohongannya hanya menghancurkan orang lain. Kata-kata itu menyayat hati Ikoma. Ia pergi dengan diam, hanya dengan satu gambaran yang terus menghantui pikirannya. Senyum Biba saat membunuh Inoku. Senyum tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, hanya kepuasan dan kekejaman. Ikoma akhirnya paham, Biba bukan pahlawan. Ia adalah iblis. Ketika kereta mereka mendekati stasiun Iwato, pos terakhir sebelum Kongoukaku, mereka tiba-tiba dihentikan oleh samurai setempat yang membawa perintah langsung dari pusat. Mereka melarang pasukan Kurusutatsu milik Biba memasuki wilayah Kongoukaku. Ini menjadi bukti bahwa sang shogun takut akan kekuatan Biba yang semakin besar. Namun, Biba terlihat sudah memprediksi hal ini dan memiliki rencana matang. Di Koutetsu-jou, sebagian orang merasa lega karena mengira mereka akhirnya bisa terlepas dari kendali Biba. Tapi Ikoma justru semakin cemas karena Mumei masih berada di pihak Biba. Ayame pun khawatir, yakin bahwa Mumei tidak seharusnya berada dalam lingkungan berbahaya itu. Ikoma berjanji, ia akan membawa Mumei kembali. Sementara itu, Biba telah menyiapkan sebuah rencana rahasia. Ia menjelaskan kepada Mumei dan Horobi bahwa rencana ini akan membawa kebahagiaan bagi semua orang, dan untuk berhasil, ia membutuhkan bantuan mereka. Lord Maeda dari Iwado setuju untuk mengadakan pertemuan, tetapi ia menetapkan satu syarat, hanya wanita dan anak-anak yang diizinkan untuk ikut serta. Syarat itu telah diperkirakan oleh Biba dan memang ingin ia manfaatkan untuk menjalankan siasatnya. Dengan intuisi seseorang yang merasa ajalnya sudah dekat, Horobi bertanya pada Biba apakah ia berencana mengorbankannya demi memulangkan Mumei, dan apakah dirinya memang akan mati hari itu. Di tempat lain, selama pertemuan berlangsung, Lord Maeda menyesali syarat keras yang ia buat. Namun ia menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Biba, yang dikatakan ingin membicarakan masalah pasokan makanan. Maeda percaya bahwa Biba telah meninggalkan dendam lamanya terhadap Shogun, karena selama 10 tahun terakhir ia terus bertempur melawan Kabane demi umat manusia. Kepercayaan buta inilah yang membuat rencana Biba berjalan sempurna. Sementara itu, Mumei menunggu saat untuk bergerak. Ia mengejek para penjaga, mengklaim bahwa mereka tidak mungkin menghentikannya. Namun Biba segera memperingatkannya agar tidak terlalu percaya diri, karena kematian selalu datang tanpa diduga, sebuah peringatan yang seolah menandai nasib Horobi. Pertemuan pun dimulai. Dengan sikap tenang dan sopan, Biba memperkenalkan diri, sementara salah satu bawahan Maeda, Idegiri, tetap waspada dan menodongkan senapan padanya. Biba kemudian menggunakan Mumei sebagai pengalih perhatian ketika Mumei tiba-tiba meminta izin pergi ke kamar kecil, memberikan kesempatan baginya untuk bergerak ke posisi yang ditentukan. Setelah siap, Mumei tanpa belas kasihan menyerang para penjaga dan menurunkan jembatan gantung, membuka jalan bagi kereta Biba, TI, untuk memasuki stasiun. Tindakannya memicu kekacauan besar saat Biba melepaskan kabane yang ia bawa, mengubah stasiun menjadi neraka hidup. Dalam keputusasaan, Maeda menghadapi Biba, hanya untuk menerima pernyataan dingin bahwa Shogunlah yang pertama kali mengkhianatinya. Sementara itu, para warga sipil menjadi korban pembantaian yang mengerikan. Di tengah kekacauan, Ikoma dan kelompoknya terjebak serta tercerai-berai. Meski Ikoma sangat ingin mengejar Mumei dan membawanya kembali, ia didesak untuk menyelamatkan diri dan kembali ke kelompok lainnya. Kurusu pergi mencari Ayame, yang masih terperangkap di tempat lain. Saat Mumei menyaksikan bencana yang ia bantu ciptakan, rasa bersalah dan ketakutan mulai menghantuinya. Namun ketika melihat seorang anak dalam bahaya, ia spontan mempertaruhkan nyawanya untuk menolong. Sementara itu, Biba menghampiri Ayame dan mengundangnya naik ke keretanya, dengan alasan ingin merawat temannya yang terluka. Para penyintas lainnya, dipenuhi kepanikan, naik ke kereta Tabarawa untuk melarikan diri, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menuju perangkap yang jauh lebih mematikan. Di atas TI, Horobi, wanita setengah kabane yang setia, dijadikan tumbal untuk menciptakan makhluk mengerikan, Kuro Kabane, senjata hibrida buatan dengan inti setengah kabane. Senjata ini dirancang oleh Biba sebagai alat penghancur massal untuk melaksanakan balas dendamnya.
Kekuatan menakutkan makhluk itu menghancurkan gerbang kota dan menyebabkan kehancuran besar. Ketika Kurusu berhasil menemukan Ayame dan mencoba menyelamatkannya, ia terhalang oleh para prajurit. Ayame mengancam akan menghancurkan sesuatu yang penting untuk memaksa mereka melepaskannya. Namun pada saat itu, Horobi yang telah berubah sepenuhnya menjadi monster menyerang Biba dan semua yang ada di dekatnya. Biba sendiri mengakhiri hidup bawahannya itu. Sementara itu, Ikoma tertangkap dan dibawa ke kereta. Ia ditahan oleh pasukan Biba yang mengambil darahnya, memperingatkan bahwa darahnya adalah satu-satunya yang mereka inginkan, dan mereka tidak akan ragu membunuhnya jika ia melawan. Akhirnya, Biba berdiri di hadapan semuanya dan menyatakan bahwa ia akan membebaskan seluruh negeri, tanahnya, rakyatnya, bahkan ketakutan mereka, dengan menghancurkan kastil Shogun di Kongoukaku, yang ia sebut sebagai simbol pengecut umat manusia. Saat teriakan pembebasan menggema di udara, Mumei tersadar oleh kenyataan pahit. Semua perkataan kakaknya, semua janji, semua idealisme, selama ini hanyalah kebohongan. Di dalam gerbong-gerbong sempit yang pengap, ketegangan meningkat saat para tahanan dipisahkan dan dipindahkan. Sukari, si pengecut yang berkhianat, dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa dirinya hanya mengikuti siapapun yang terkuat. Sementara Kurusu mencoba menyerahkan sesuatu yang disiapkan Yukina kepada Ikoma. Saat itu, adegan memilukan terjadi. Seorang pria memohon agar istrinya diselamatkan. Ia menawarkan darahnya sebagai gantinya, bahkan cukup untuk 4 orang, demi menyelamatkan nyawa wanita itu. Namun bentuk kasih itu justru diejek dan dihina oleh Wani, yang dengan kejam meremahkannya. Bahkan seorang wanita bertubuh besar pun menjadi sasaran buliannya. Meski diawasi ketat, Ikoma berhasil memberi sinyal kepada Kurusu bahwa mereka akan bergerak malam itu, saat para penjaga datang untuk mengambil darah. Itulah momen mereka untuk melawan dan melakukan penyelamatan. Di tempat lain di dalam kereta, Ayame terpaksa melakukan negosiasi tegang dengan Biba. Ia diminta membujuk pamannya, Elder Makino, untuk membuka gerbang Kongoukaku dan mengatur pertemuan antara Biba dan ayahnya, Sang Shogun. Demi keselamatan semua orang, Ayame menyetujuinya dengan berat hati, tetapi ia menanyai Biba mengenai niat sebenarnya. Biba pun mengungkap masa lalunya. 10 tahun lalu, ketika ia baru berusia 12 tahun, ia diberi mandat memimpin pasukan 400.000 orang ke Kyushu untuk memusnahkan Kabane. Mereka bertarung dengan gagah berani dan hampir berhasil, namun tiba-tiba pasokan makanan dan senjata dihentikan. Mereka dibiarkan mati terjebak dan dihancurkan Kabane. Dalang dari semua itu tidak lain adalah ayahnya sendiri, Shogun Jepang. Dengan demikian, tujuan akhir Biba adalah balas dendam. Ia ingin menghukum langsung ayahnya yang telah mengkhianatinya. Di gerbong tempat para tahanan dikurung, Ikoma menjelaskan rencana terperinci kepada rekan-rekannya. Tujuan mereka adalah merebut ruang mesin Koutetsu-jou, pusat kendali kereta. Untuk melakukannya, mereka harus mencuri kunci dari prajurit yang setiap malam mengantarkan darah ke gerbong penyimpanan Kabane. Meski rencana itu berisiko besar, mereka tak punya pilihan lain. Nyawa mereka dan keamanan Kongoukaku dipertaruhkan. Selain menyelamatkan Ayame, Ikoma juga bertekad membawa pulang Mumei, meski gadis itu mungkin menolak. Ketika Kurusu bertanya apakah Mumei mengingatkannya pada adiknya yang telah meninggal, Hatsune, Ikoma awalnya menyangkal. Namun pada akhirnya ia mengakui kebenaran perasaannya. Ia merasa seolah ada suara dalam dirinya yang memaksanya menyelamatkan Mumei kali ini, untuk berhenti melarikan diri lagi. Kurusu menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari kekuatan supranatural, melainkan dari hati Ikoma sendiri, bukti betapa dalamnya ia peduli pada Mumei. Di waktu bersamaan, Mumei menghadapi kakaknya. Ia mempertanyakan mengapa Biba mengambil darah para penumpang Koutetsu-jou. Biba menjawab dengan pertanyaan filosofis, apa sebenarnya Kabane itu? Ia menyatakan bahwa keberadaan Kabane hanyalah membuka mata mereka pada musuh sejati yang harus dimusnahkan. Saat Mumei kebingungan, Biba bertanya apakah ia takut pada dirinya, pertanda keretakan hubungan saudara itu. Namun Biba segera melunakkan sikapnya, berkata lembut bahwa ia tidak akan menyakiti siapapun di dalam Koutetsu-jou selama mereka tidak melawan. Perkataan itu menenangkan Mumei, tetapi di baliknya tersembunyi niat gelap. Diam-diam, Biba memerintahkan bawahannya untuk mengoreksi Mumei, membentuknya kembali sesuai keinginannya. Sementara itu, kelompok Ikoma sibuk bersiap untuk pemberontakan, tak menyadari bahaya yang sudah mengintai mereka. Ketika waktunya tiba, Ikoma dan rekan-rekannya memulai aksi. Dengan bantuan Kurusu, Ikoma menciptakan keributan untuk mengacaukan penjaga. Setelah berhasil mencuri kunci, Kurusu membuka sel para tahanan,
dan bersama-sama mereka melancarkan pemberontakan, mengejutkan para prajurit. Sukari nyaris menjadi korban pertama amukan para tahanan sebelum Ikoma menghentikan mereka, menjelaskan bahwa Sukari sebenarnya adalah informan mereka. Ketika Wani mencoba menyerang Ikoma, Kurusu turun tangan dan menjatuhkannya. Namun saat Ikoma dan Kurusu melaju menuju ruang mesin, mereka terjebak. Biba ternyata telah mengantisipasi rencana itu dan menukar kunci, membuat mereka tak bisa masuk. Ketika Kurusu melindungi Ikoma dari tembakan, ia tertembak dan gugur secara heroik. Biba muncul sambil mengejek, bertanya pada Ikoma bagaimana rasanya kehilangan sahabat terbaiknya. Pertanyaan yang menyalakan amarah luar biasa di dalam diri Ikoma. Dalam keputusasaan, Mumei berusaha melawan kakaknya. Ia menolak membunuh Ikoma dan berkata bahwa ia ingin tetap bersama teman-temannya di Koutetsujo, hidup di dunia tanpa Kabane, makan sepuasnya setiap hari. Namun Biba tidak menerima perlawanan itu. Ia memerintahkan bawahannya menangkap Mumei dan menyuntiknya dengan serum yang mempengaruhi pikiran, menghancurkan kehendaknya, menjadikannya alat yang patuh. Saat Ikoma, dipenuhi duka atas kematian Kurusu, menerjang untuk menyerang Biba. Mumei, yang dikendalikan serum, berbalik dan menusukkan pisau ke dada Ikoma. Tindakan tanpa belas kasihan itu menjadi puncak tragedi. Dengan senyum puas, Biba memuji, Mumei milikku. Ikoma, dengan mata yang tak percaya, roboh dan seakan meninggalkan masa depan yang kelam dan tidak pasti. Di gerbong penuh duka, semua orang memeluk jasad Kurusu, menangis pilu ketika pasukan Biba datang tanpa rasa hormat. Tak bisa menahan amarah, salah satu dari mereka berteriak, menantang para prajurit untuk membunuh semuanya. Teriakan putus asa yang penuh kemarahan. Namun para penyintas lainnya tetap berusaha tenang. Mereka membawa tubuh Kurusu kembali, sementara Ayama menjelaskan intrik politik di balik perebutan kekuasaan Shogun. Ia mengungkap bahwa setelah dikhianati ayahnya sendiri, Biba menyimpan dendam mendalam. Meski Ayama mencoba meyakinkan Biba bahwa kebaikan bukanlah kelemahan, ia tetap tak peduli. Ia menyatakan akan menghancurkan benteng ayahnya yang pengecut dan bahwa cakar Mumei akan menjadi penutup segalanya. Sementara itu di Kongoukaku, Elder Makino berusaha menenangkan rakyat setelah berita pemberontakan Biba tersebar. Ia membanggakan kekuatan benteng mereka, menyamakannya dengan burung suci yang tak dapat ditaklukkan. Namun di balik kata-katanya, ia menyembunyikan kenyataan berbahaya. Makino mengetahui keberadaan Kurokabane, kabut hitam, tetapi memilih merahasiakannya karena takut memicu kepanikan. Keputusan fatal itu menjadi bibit bencana yang lebih besar. Di sisi lain, Ikoma tenggelam dalam duka, menyalahkan dirinya atas kematian Kurusu dan semua tragedi yang terjadi. Ia bahkan merasa Mumei menjadi sengsara setelah bertemu dengannya, dan bahwa ia gagal menepati janji untuk mengembalikan Mumei menjadi manusia. Rasa sakit itu hampir menghancurkan tekadnya. Saat itu, Koutetsujo yang kini dikuasai Biba tiba di Kongoukaku. Dipaksa mengikuti skenario Biba, Ayama mengumumkan bahwa ia telah menangkap Biba dan meminta izin memasuki kota. Meskipun Makino mulai curiga, ia tetap menyetujui permintaan itu, memungkinkan Ayama dan Biba bertemu dengan Shogun, sementara para penumpang lainnya ditahan melalui prosedur pemeriksaan ketat Kongoukaku. Tak lama kemudian, Ikoma bertemu kembali dengan Kurusu, yang ternyata masih hidup dan berhasil kabur dari cengkeraman Biba. Ketika Kurusu mendengar apa yang terjadi, ia marah dan menegur Ikoma sebagai pengecut yang telah melarikan diri. Pada saat itu, salah satu bawahan Biba yang tertangkap dan sedang diinterogasi oleh Kurusu tiba-tiba mengenali Ikoma sebagai setengah Kabane yang liar. Ia juga melihat luka di dada Ikoma, luka yang dibuat oleh Mumei. Setelah mengetahui hal itu, Kurusu mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia akan terus bertarung, meski Ikoma sudah rusak secara mental dan fisik. Di aula utama istana Kongoukaku, pertemuan yang telah lama ditunggu antara Biba Amatori dan ayahnya akhirnya terjadi. Biba mengembalikan satu-satunya kenang-kenangan yang pernah diberikan ayahnya di masa lalu memohon agar ayahnya mengakhiri hidupnya dengan tangan sendiri. Namun bukannya tunduk, Biba mulai menebar keraguan dan ketakutan. Ia mengaku bisa membedakan siapa yang telah berubah menjadi Kabane, lalu menuduh salah satu pria di ruangan itu sebagai Kabane. Kerumunan pun langsung dilanda kekacauan dan saling curiga. Pada akhirnya, Shogun sendiri yang membunuh pria itu karena percaya tuduhan Biba. Namun seketika, Biba menyingkap kebenaran yang lebih mengerikan. Sang Shogun sebenarnya sudah menjadi Kabane sejak awal. Aula langsung pecah oleh ketakutan. Orang-orang saling menyerang. Ayama Yomogawa berusaha menenangkan mereka, tetapi kekacauan sudah tak dapat dihentikan. Dengan senyum kejam,
Biba mengungkapkan seluruh rencananya. Ia telah meracuni Shogun dengan toksin yang mengubah manusia menjadi kabane, kemudian melepaskan kabane yang ia bawa ke tengah kota, menjadikan Kongoukaku neraka hidup. Dalam keputusasaan, Makino, tetua penasihat, mencoba melawan. Namun ia dibunuh secara brutal oleh para bawahan Biba. Sementara itu, Ikoma masih tenggelam dalam keputusasaan. Hingga akhirnya seorang tahanan tua mengungkapkan kebenaran mengerikan. Mumei akan diubah menjadi kabaneri tipe baru, dan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan menyuntikkan white plasma langsung ke jantungnya. Orang tua itu juga memberitahu bahwa luka yang dibuat Mumei pada Ikoma tidak mematikan. Itu berarti bagian dari kemanusiaan Mumei masih tersisa, dan ia sengaja tidak membunuh Ikoma. Kebenaran itu menyalakan kembali harapan Ikoma. Ia menolak menyerah. Ia memaksa orang tua itu untuk menyuntikkan black plasma kepadanya, zat yang memperkuat virus kabane dalam tubuh, meningkatkan kekuatan, tetapi menggerogoti nyawa penggunanya dalam waktu singkat. Ikoma tidak ragu. Tujuannya hanya satu, membunuh Biba dan menyelamatkan Mumei. Saat kekuatan kabane meledak di seluruh tubuhnya, Ikoma berubah menjadi sosok yang bahkan ia sendiri bisa banggakan, seorang pria yang rela mengorbankan semuanya demi orang yang ia cintai. Di sisi lain, Mumei telah disuntik serum Biba dan mulai berubah. Dalam wujud kelam dan tak terkendali, Ikoma bertarung melawan dirinya sendiri. Kurusu, yang melihat perubahan itu, mengingatkan sumpahnya, jika Ikoma berubah sepenuhnya menjadi kabane, maka dialah yang akan menghabisinya. Tahanan tua itu juga mengungkap fakta tragis lain, hanya tersisa satu dosis white plasma. Artinya hanya ada satu nyawa yang bisa diselamatkan, Ikoma atau Mumei. Dan Ikoma tidak punya banyak waktu sebelum pikirannya direnggut virus sepenuhnya. Di dalam Kongoukaku, Ayame menghadapi warga yang panik dan menyalahkannya atas kehancuran ini. Namun Ayame berdiri teguh. Ia menegaskan bahwa musuh mereka bukanlah para pengungsi, melainkan ketakutan yang membuat manusia saling membenci. Ia memerintahkan semua orang untuk melarikan diri bersama. Di luar kota, Mumei, yang kini sepenuhnya berubah ke bentuk kabane asap hitam, mengamuk tanpa bisa dihentikan. Senjata apapun tak mampu melukainya. Di dalam pikirannya, ribuan kupu-kupu merah, bayangan dari orang-orang yang telah mati, terus mengejarnya. Suara-suara yang menuduhnya monster membuatnya jatuh dan tersungkur dalam ketakutan. Sementara itu, seorang bawahan Biba yang sedang menghitung waktu melapor bahwa Mumei akan mencapai menara benteng dalam 30 menit. Tapi tiba-tiba ia terdiam, karena ia melihat Ikoma. Ikoma, kini seperti binatang kelaparan, mengejar Biba dengan mengikuti bau tubuhnya. Ia membantai siapapun yang menghalanginya. Bahkan Biba sendiri merasakan tekanan luar biasa dari kehadiran Ikoma. Pasukan bersiap menyerang, namun Kurusu muncul dan menebas mereka tanpa ragu. Ikoma melompat ke rel kereta dan membantu Kurusu. Para prajurit ketakutan. Mereka melakukan apapun untuk menghancurkan Ikoma, bahkan menjalankan satu kereta penuh ke arahnya untuk melindasnya. Beberapa prajurit menahan Ikoma agar kereta itu bisa mengenainya. Tapi kekuatan Ikoma kini terlalu besar. Dengan satu tangan, Ikoma melempar seluruh kereta itu ke udara, membuatnya meledak dalam ledakan raksasa. Tapi kekuatan itu datang dengan harga tinggi. Virus menyebar cepat. Penglihatan Ikoma mulai kabur. Kurusu terpukul, tetapi lega karena Ikoma masih hidup. Seorang prajurit yang selamat mencoba menyerang, namun Ikoma dengan cepat melucuti senjatanya dan menjatuhkan vonis. Karena lelaki itu telah membunuh terlalu banyak orang, ia harus membayar harganya. Ikoma menembaknya tepat di jantung. Setelah mendengar situasi terkini, bawahan Biba memberikan white plasma sebagai tindakan darurat. Biba memerintahkan pasukannya menyelamatkan rekan mereka dan bersiap mundur. Kurusu tidak ingin pengorbanan Ikoma sia-sia. Ia memerintahkan semua orang mundur dan memutuskan untuk menghadapi Ikoma seorang diri. Ledakan demi ledakan memisahkan Kurusu dan Ikoma. Kurusu akhirnya dikepung kabane, namun ia berteriak bahwa ia akan baik-baik saja dan memerintahkan Ikoma pergi menyelamatkan Mumei. Ikoma mengangguk, dan berlari sambil memanggil nama Mumei. Di dalam batinnya, Mei masih disiksa oleh konflik yang tak berkesudahan. Suara dalam kepalanya terus memaksa bahwa ia harus kuat untuk bertahan, bahwa kelemahannya tidak boleh kembali, bahwa dirinya yang lemah sudah mati. Saat ia semakin tenggelam dalam keputusasaan, seekor kupu-kupu biru muncul, suara Ioma yang memanggilnya. Mei merespons panggilan itu, dan seketika makhluk raksasa yang mengamuk di luar berhenti bergerak dan roboh.
Ioma memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuntikkan serum ke tubuh Mei. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Biba muncul bersiap menghadapi pertarungan terakhir. Di sisi lain, Aikoma sudah berada di ambang batas. Pandangannya mulai menghilang, napasnya terputus-putus. Biba berjalan mendekat sambil menghunus pedangnya dan berkata bahwa ia telah lama menunggu jiwa pemberani seperti Aikoma. Pertarungan terakhir, Aikoma versus Biba. Duel itu berlangsung sengit dan brutal. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa. Meski tubuhnya nyaris roboh, Aikoma tetap memaksa berdiri. Melihat urat-urat hitam menyebar di tubuh Aikoma, Biba sadar bahwa dia telah memakai Black Plasma. Ia mempertanyakan apakah pengorbanan sebesar itu pantas dilakukan. Dengan tegas Aikoma menjawab, "Ya. Karena aku berjanji menyelamatkan Mei dan membuatnya kembali menjadi manusia." Serangan berikutnya membuat Aikoma terpental. Ketika ia mencoba bangkit lagi, pedang Biba menembus dadanya. Di sekitar Mei, kupu-kupu merah kembali bermunculan. Namun di antara cahaya merah itu, satu kupu-kupu biru bersinar terang, Aikoma. Ia masih hidup. Dengan sisa kekuatannya, Aikoma memiringkan pedang yang menusuknya agar tidak mengenai jantungnya. Dengan amarah membara ia berteriak, "Biba! Karena kau, aku kehilangan temanku." Aikoma menghancurkan pedang Biba dan menyerangnya lagi. Biba sempat melawan dan mematahkan lengan Aikoma, tapi Aikoma tidak berhenti. Ledakan kekuatan terakhirnya membuat Biba terpental jauh. Namun harga kekuatan itu sangat besar, Aikoma kehilangan penglihatannya. Biba yang ketakutan memanfaatkan situasi itu. Ia mengendap mendekat tanpa suara. Tepat ketika ia akan menyerang, suara Mei memanggil Aikoma. Mengikuti suara itu, Aikoma menembak dan menghancurkan lengan Biba. Biba jatuh tersungkur. Aikoma meraba-raba menuju Mei, lalu menyuntikkan serum tepat ke jantungnya. Wujud monster Mei meleleh, berubah menjadi ratusan kupu-kupu biru yang berterbangan ke langit. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Perpisahan dan kelahiran nama baru. Mei terbangun dan kembali menjadi manusia. Di tangannya tergenggam sebuah batu kecil, sama dengan milik Ioma. Sementara itu Aikoma terbaring tanpa gerak. Nasibnya tidak pasti, sangat mungkin ia telah mati. Namun Biba, yang masih setengah hidup, menyeret tubuhnya untuk menusuk Aikoma sekali lagi. Ia menembak Aikoma, tetapi Mei menghadang dan menghentikan kakaknya sendiri. Ketika Biba mencoba menyerang lagi, Mei terpaksa menebasnya. Di detik-detik terakhir Biba, Mei berkata bahwa mereka memang masih lemah, tetapi mereka masih hidup. Orang-orang sedang membangun sawah untuk menanam padi dan mengisi perut mereka, itulah masa depan yang ingin ia jalani. Ia lalu melepaskan nama, Mei, yang diberikan Biba dan berkata, "Mulai sekarang, aku adalah Hazumi." Menuju masa depan baru. Sementara itu, Ayama memimpin evakuasi warga melalui jalur 6. Meskipun tidak yakin rel masih utuh, ia percaya Biba pasti meninggalkan jalan keluar bagi pasukannya. Para mantan bawahan Biba muncul dan menawarkan panduan sebagai imbalan perlindungan sementara. Meski banyak yang menolak karena dosa mereka, Ayama tetap menerima, karena jika mereka ingin merebut kereta, mereka sudah melakukannya sejak awal. Di luar, Kurusu menemukan Hazumi dan Aikoma. Melihat kondisi Aikoma, Kurusu hampir kehilangan harapan, tapi Hazumi tetap percaya ia akan bangun. Tak lama, pengumuman terdengar, semua orang harus berkumpul di jalur 13 untuk dijemput ke Outetsujo. Mereka mengangkat tubuh Aikoma dan berlari menuju titik evakuasi. Ayame dan timnya menghentikan kereta pada waktu yang tepat agar Hazumi, Kurusu, dan Aikoma bisa melompat naik. Keajaiban terakhir. Di dalam kereta, Hazumi menangis memanggil Aikoma, menolak membiarkannya mati. Lalu, seperti sebuah keajaiban, Aikoma membuka matanya. Tubuhnya pulih. Ternyata saat Biba menembaknya, ia juga menyuntikkan White Serum, serum terakhir yang tersisa. Sebuah hadiah terakhir, lambang cinta kakak yang terdistorsi, namun masih tersisa. Hazumi mengembalikan batu kecil yang selalu dibawa Aikoma, simbol janji dan kenangan mereka. Akhir. Koutetsujo melaju meninggalkan Kongaku, membawa para penyintas menuju masa depan baru. Dunia belum bebas dari Undead, namun harapan baru telah lahir. Perjalanan mencari tempat hidup yang damai pun dimulai. Anime pun berakhir di sini.